Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini Allah memudahkan kita untuk berkumpul di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayatnya dan untuk mempelajari sunnah-sunnah nabinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di dalam mempelajari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin. Pada sore yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah ataupun ceramah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Walid bin Muhammad bin Nabih bin Saifun Nasr hafidhahullahu ta'ala, orang ulama yang tinggal di Madinah An-Nabawiyah, dan beliau adalah murid dari muhaddis al-asr al-allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan beliau juga belajar langsung dari Al-Allamah bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Walid juga belajar kepada Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami'a al-ulama. Pada kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan materi tentang menguak misteri Al-Masihi Ad-Dajjal wa ila fadilatihi fal yatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك في هذا المسجد الطيب. جزى الله القائمين عليه خير الجزاء وتقبل منهم خير الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا ضيف في هذه البلاد الطيبة، قد سررت بأهل أندونيسيا وشعرت أنهم أهلي ولم أشعر بأني غريب عنهم، وذلك لحسن استقبالهم وضيافتهم وكرمهم، جزاهم الله خيرا. وإني سأتحدث معكم في أمر طالما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 عام، ولا يزال هذا الأمر وهو أمر عظيم حذر منه صلى الله عليه وسلم وحذر منه الأنبياء جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ونحن آخر الأمم، وفي آخر الأمة فهو خارج فينا لا محالة، وهو اقترب أمره لا محالة. Setelah memuji kepada Allah dan mengucapkan salawat kepada nabinya, beliau mengucapkan alhamdulillah yang memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala yang membangunnya, yang memakmurkan masjid yang mulia ini. Kemudian beliau menyampaikan bahwasannya beliau sangat bergembira dengan kunjungan beliau ke Indonesia. Beliau melihat bahwasannya orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang baik, sehingga kedatangan beliau di Indonesia seakan-akan berada di rumahnya sendiri, di keluarganya sendiri. Kemudian beliau menyampaikan pada sore yang berbahagia ini akan menjelaskan sebuah tema tentang fitnah Al-Masihid Dajjal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masihid Dajjal. Bahkan semua para nabi dan para rasul mengingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masihid Dajjal. Dan umat ini adalah umat yang terakhir, maka Dajjal pasti akan keluar pada umat ini, yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada fitnah yang terbesar yang terjadi di muka bumi semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para nabi dan para rasul, melainkan mengingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masihid Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir. Maka Dajjal
akan keluar di zaman kalian, tidak diingkari lagi, artinya pasti akan keluar di umat ini. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. وكذلك جاء في الحديث يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله كل مؤمن يقرأه. قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah, aku mengkabarkan kepada kalian tentang Dajjal dengan sebuah hadis yang tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumku. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang buta sebelah mata, dan sesungguhnya dia datang membawa surga dan membawa neraka. Fallati yaqulu innahal jannatu hiyan nar, yang dikatakan surganya Dajjal pada hakikatnya itu adalah neraka. Wa inni angdartukum bihi kama angdara bihi Nuhun qaumahu, dan aku mengingatkan kalian tentang fitnah Dajjal sebagaimana Nabi Nuh telah mengingatkan fitnah tersebut kepada kaumnya. Dan diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya tentang fitnah ad-Dajjal. Di antara ciri-cirinya adalah innahu maktubun baina ainaihi kafir, sesungguhnya Dajjal tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Yaqra'uhu man kariha amalahu au yaqra'uhu kullu mu'min, dibaca semua orang-orang yang membenci perbuatannya atau semua orang-orang yang beriman akan membaca tulisan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ketahuilah bahwasannya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal dunia. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، وكان يعلمه لأصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الذي يعني يفعله صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك لبيان عظم الأمر، ومع الأسف فإن كثيرا من الناس قد لا يسمع به ولا يعرف عنه سواء كان من الصغار أو الكبار، وكانوا يعلمون أولادهم في الكتاب حديث المسيح الدجال ويحذرون أولادهم ونساءهم منه. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya tentang fitnah Al-Masih Dajjal sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang hadis-hadis Dajjal sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an. Akan tetapi banyak di antara kita hari ini yang melalaikan tentang hadis-hadis Dajjal. Tidak orang tua ataupun anak kecil, mereka tidak diajarkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahayanya fitnah Al-Masih Dajjal.
ولا يعلم أحد متى يخرج، وهو سيخرج فجأة ولا يعلم ذلك. المهم أننا في آخر الزمان وكثير من العلامات قد ظهرت، لذلك ينبغي الحذر منه. Tidak ada seseorang yang mengetahui kapan keluarnya Al-Masihid Dajjal, dan kita yakin bahwasannya Dajjal pasti akan keluar di akhir zaman nanti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ciri-ciri tentang siapakah Dajjal dan bagaimana fitnah Al-Masih Dajjal. والمسيح الدجال يقال له مسيح الضلالة، والمسيح الأعور، والأعور الكذاب، والمسيح لأنه يمسح الأرض أو لأنه ممسوح العين، يمسح الأرض فسيأتي إلى إندونيسيا وإلى كل مكان إلا مكة والمدينة وما سيأتي بيانه إن شاء الله، فإنه سيأتي ولا تبقى بقعة على وجه الأرض إلا أتى إليها لفتنة الناس، فلا بد من الحذر من ذلك. Dajjal dikenal dengan Al-Masihud Dajjal, atau dikenal dengan Masihud Dhalalah, atau dikenal dengan Al-Masih Al-A'war, Al-Masih yang buta sebelah mata, atau dikenal dengan Al-Masih Al-Kadzab, Al-Masih yang pendusta. Dinamakan Al-Masih karena Dajjal akan mendatangi semua tempat yang ada di muka bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Bahkan Fadilatul Syekh menyampaikan bahwasanya Dajjal pun akan ke tempat ini, yaitu Indonesia. Maka dinamakan Al-Masih karena Dajjal mendatangi semua tempat yang ada di muka bumi ini kecuali Al-Makkah dan Madinah. Kemudian dinamakan Al-Masih karena Dajjal adalah seseorang yang buta sebelah matanya. فإنه يهودي الأصل يدعي ويظهر الإسلام أولا والصلاح، ثم يدعي النبوة أنه نبي ويرى أن الناس يتبعونه، ثم بعد ذلك يدعي الإلهية، وهو عند اليهود في عقيدتهم هو المخلص الذي يخرج ويكون إله لهم، وهو المهدي المنتظر عند الشيعة. Agama Dajjal adalah Yahudi. Dajjal agamanya adalah Yahudi. Dia mengaku beragama Islam. Dia menampakkan kebaikan. Kemudian setelah itu Dajjal mengaku menjadi seorang nabi. Dan bahkan Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Padahal Dajjal adalah orang yang berasal dari agama Yahudi. Dan oleh orang-orang Syiah, Dajjal dianggap sebagai Al-Imam Mahdi yang ditunggu. Padahal orang-orang Syiah yang mereka tunggu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Masih Ad-Dajjal. وأما صفة عينها أنه أعور العينين اليمنى واليسرى، أما إحداهما فقد ذهب ضوءها والبصر منها، وأما الأخرى فهي يرى بها ولكنها بارزة كالعنبة خضراء، ووجهه كأهل الصين مستدير وأبيض، وعينه لكن عينه خضراء كالزجاجة الخضراء، وهو معيب العينين. وأما جسده فهو رجل شاب قصير، شعره كأغصان الشجر
كثير الالتواء وهو عظيم الجثة أجل الجبهة، شعره يبدأ من أعلى الجبهة، عريض النحر، جسيم. هذه صفة جسده. Di antara ciri-ciri Dajjal adalah cacat kedua matanya. Di antara ciri-ciri Dajjal adalah cacat kedua matanya. Salah satu dari matanya buta, tidak bisa melihat. Adapun mata yang sebelah, walaupun bisa melihat, namun cacat seperti anggur yang menonjol. Kemudian di antara ciri-ciri Ad-Dajjal, wajahnya bulat. Beliau mengatakan seperti wajahnya orang-orang Cina, bulat dan wajahnya seperti wajah orang Cina. الدجال لا يولد له، ومركبه حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا كما جاء في حديث جابر. Dajjal tidak memiliki keturunan. Dajjal tidak memiliki keturunan. Dan Dajjal memiliki kendaraan. Dan kendaraan Dajjal adalah keledai. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Dajjal itu naik keledai. Lebar antara kedua telinganya sekitar 40 hasta. Ini adalah kendaraannya Al-Masih Ad-Dajjal. من أعظم صفاته الكذب والفسق والكفر والزندقة، وذلك واضح. وأيضا من صفاته أنه شديد الغضب، يخرج الدجال من غضبة يغضبها. Di antara sifat Dajjal yang terbesar adalah dusta, kefasikan, kekufuran, dan kemunafikan. Dan di antara ciri-ciri Dajjal adalah mudah marah. Dajjal adalah orang yang pemarah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya keluarnya Dajjal adalah karena kemarahannya. هل هو موجود اليوم؟ الجواب نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري، حديث الجساسة، أنه موجود ومقيد ومسلسل، ومجموعة يداه إلى عنقه، ويخرج حين يأذن الله له بذلك، وهو موجود في إحدى الجزر في جهة المشرق كما جاء في الحديث، ونحن نختصر لأن الروايات في ذلك كثيرة وطويلة والوقت لا يسع. Apakah Dajjal itu sudah ada sekarang? Maka jawabannya, Dajjal itu sudah ada sekarang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau melihat Dajjal. Dajjal dipenjara dan kedua tangannya dibelenggu. Dajjal akan keluar di waktu yang telah ditentukan nanti. Dajjal berada di salah satu pulau yang ada di arah timur, dan dia akan keluar apabila waktu telah diizinkan di akhir zaman nanti. أما زمن وعلامات خروجه وهي كثيرة، منها أنه يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف وفرقة، وكيف نحن الآن؟ Di antara tanda keluar
Di antara tanda keluarnya Dajjal disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tandanya sangat banyak. Di antaranya adalah perpecahan yang terjadi di wilayah timur. Terjadi perpecahan di wilayah timur, maka di saat itu akan keluar Al-Masih Ad-Dajjal. وجاء في حديث حذيفة بن أسيد إن الدجال يخرج في نقص من الناس وخفة في الدين وسوء ذات البين. Dan diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid bahwasannya Dajjal keluar di saat manusia berkurang dan di saat agama menjadi ringan dan di saat terjadi perpecahan antara satu dan yang lainnya. فإن أيضا من علامات خروجه اختلال الموازين في الصدق والكذب والأمانة والخيانة والسنة والبدعة، ويتكلم الصغار في المسائل الكبار لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. Di antara tanda keluarnya Dajjal adalah terbaliknya ukuran ketika seseorang menilai orang itu jujur dan amanat atau orang itu dusta dan khianat. Terbaliknya ukuran antara sunnah dan bid'ah. Amalan yang seharusnya sunnah dianggap itu bid'ah, atau yang seharusnya itu bid'ah namun dianggap sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanda keluarnya Dajjal, di antaranya adalah orang yang jujur dianggap pendusta, dan sebaliknya orang-orang yang pendusta dianggap jujur, orang yang amanat dianggap khianat, sedangkan orang-orang yang khianat dianggap sebagai orang-orang yang amanah, dan akan berbicara di tengah-tengah masyarakat ar-ruwaibidah. Para sahabat bertanya, wa mar-ruwaibidah? Apa yang dimaksud ruwaibidah ya Rasulullah? Beliau berkata, dia adalah orang yang fasik yang berbicara tentang urusan-urusan manusia. وقبل خروجه 3 سنوات قحط وجدب، كما قال صلى الله عليه وسلم قبل خروجه 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، وهذا بلاء من الله عز وجل لأنه إذا خرج يحتاج الناس إلى الطعام والشراب فيهرعون إليه ويذهبون إليه عياذا بالله أصحاب النفوس الضعيفة. ففي السنة الأولى يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم السماء الثانية الثلث، في السنة الثانية الثلثي، ثم في السنة الثالثة تقف فلا تقطر السماء بقطرة، والأرض كذلك تحبس نباتها فلا تنبت خضراء. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال التهليل والتكبير والتحميد يجزي ذلك عليهم مجزية الطعام. Di antara tanda keluarnya Dajjal adalah 3 tahun paceklik yang berturut-turut. Tahun pertama sebelum keluarnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala menahan sepertiga hujan dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala menahan sepertiga tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman dari bumi. Kemudian tahun yang berikutnya
Allah Subhanahu wa taala menahan 2/3 hujan, dan Allah Subhanahu wa taala menahan 2/3 tanaman dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Kemudian di tahun yang terakhir sebelum keluarnya Dajjal, Allah Subhanahu wa taala menahan semua hujan sehingga tidak ada satu tetes pun di tahun itu hujan yang turun dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menahan semua tanaman, tidak ada satu tanaman pun yang keluar dari muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia sehingga di saat keluarnya Dajjal yang membawa makanan, yang membawa minuman, di situ dilihat mana orang-orang yang beriman dan bersabar, dan di manakah orang-orang yang terfitnah mengikuti fitnah Al-Masihid Dajjal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di waktu yang tidak ada hujan, di waktu yang tidak ada makanan, apa yang kita makan pada hari itu?" Qala alaihi salatu wassalam, makanan pada waktu itu adalah at-tahlil, at-takbir, tahmid, alhamdulillah, itu sebagai pengganti makanan bagi kaum muslimin. ومن علامات خروجه ذهول الناس عنه وترك ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. Dan di antara tanda keluarnya Dajjal adalah manusia lalai dan tidak mengingat tentang fitnah Al-Masihid Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan keluar Dajjal sehingga manusia lalai dari mengingat fitnah Dajjal, dan sehingga para imam-imam, para khatib tidak menyebutkan fitnah Al-Masihid Dajjal di atas mimbar-mimbar. من أين يخرج المسيح الدجال؟ من أرض يقال لها خراسان من المشرق، ويخرج من خلة وطريق بين الشام والعراق. وجاء في رواية أنه يخرج من أصبهان من إيران، فهي فيها الدجاجلة، والدجال الأكبر بها، واليهود يعظمون إيران لأجل ذلك، وإنه يخرج ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. وأول بلد يدخله على العرب يدخل الدجال البصرة، فإنها أرض معروفة بالفتن. Dari mana keluarnya Dajjal? Dajjal keluar dari arah timur. Dajjal keluar dari arah timur. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Dajjal keluar di jalan antara Syam dan Irak. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Dajjal keluar dari Asbahan, yaitu sebuah tempat yang ada di Iran. Beliau berkata bahwasanya di Iran terdapat banyak sekali Dajjal, dan di dalam Iran akan keluar, atau dari Iran akan keluar Dajjal yang terbesar. Maka dari itu orang-orang Yahudi sangat mengagumi negara Iran, karena di negara tersebut akan keluar Al-Masihid Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya di saat keluarnya Dajjal,
akan diikuti oleh 7.000 atau 70.000 Yahudi dari negeri Asbahan, yaitu dari wilayah Iran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya tempat atau negara Arab yang paling pertama kali didatangi Dajjal adalah kota Busra yang terkenal dengan fitnah di dalamnya. البصرة. Al-Basra. ليس البصرة. العراق. ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. المواطن التي يطأها يقول صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يعني ظهر عليه إلا مكة والمدينة. ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين تحرسها، فينزل عند الصفقة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق، فالمدينة تنفي خبثها، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. Tidak ada satu tempat atau satu negeri pun yang ada di muka bumi kecuali akan didatangi Al-Masih Ad-Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada tempat yang ada di muka bumi kecuali akan didatangi Al-Masih Dajjal, kecuali kota Makkah dan Madinah. Di perbatasan atau tempat untuk masuk kota Madinah, di situ ada malaikat yang menjaganya sehingga Dajjal tidak bisa masuk kota Makkah dan Madinah. Akan tetapi Dajjal mendatangi sebuah tempat yang berada di tempat yang agak tinggi, sehingga Dajjal menggerakkan tempat tersebut sehingga keluar semua orang-orang munafik, orang-orang yang kafir dari Makkah dan Madinah, keluar untuk menjadi pengikutnya Al-Masih Ad-Dajjal. يجيء الدجال فيصعد جبل أحد فيطلع إلى المدينة فيقول لأصحابه ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مسلطا سيفه. وفي الحديث يلبث فيكم 40 صباحا يرد كل منهل إلا 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى. Disebutkan di dalam riwayat bahwasannya Dajjal naik ke atas gunung Uhud dan Dajjal memanggil. Dajjal berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Tidaklah kalian melihat istana ini?" Dajjal berkata, "Ini adalah Masjid Ahmad, yaitu Masjid An-Nabawi yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Dajjal mendatangi Madinah, namun setiap tempat ataupun setiap perbatasan masuk kota Madinah terdapat malaikat yang menghunuskan pedangnya sehingga Dajjal tidak bisa mendatangi tempat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasannya Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Semua tempat akan didatangi Dajjal kecuali 4 masjid. Kecuali 4 masjid. Apakah masjid itu? Masjid tersebut adalah Masjidul Haram dan Masjidul Madinah, yaitu Masjid Nabawiyah, wa Masjidut Tur, dan masjid yang ada di Gunung Tur, serta Al-Masjid Al-Aqsa. قد بين صلى الله عليه وسلم الخوارق التي يأتي بها لفتنة الناس
فإنه لا يمشي في الأرض مشيا طبيعيا، وإنما كالغيث أو المطر استدبرته الريح فيكون مسرعا في مشيه، وإن الأرض تطوى له كما تطوى فروة الكبش، يتعاون معه الشياطين والجن فيحملونه من مكان إلى مكان. هذا لا يدل على ولاية ولا صلاح، هذه الخوارق لا تدل على أنه من الصالحين، بل تتعاون معه الشياطين لفتنة الناس. Di antara fitnah yang dibawa oleh Dajjal untuk menipu manusia, bahwasanya Dajjal tidak berjalan seperti manusia biasa. Akan tetapi Dajjal berjalan di atas bumi, di atas tanah, tidak menyentuh tanah. Dajjal berjalan seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal berjalan dengan cepat dan Dajjal dibantu oleh para setan-setan hingga dia pindah dari tempat satu dan ke tempat yang lain, dibantu oleh jin dan dibantu oleh setan-setan. Ini semua tidak menunjukkan akan kebaikannya, tidak menunjukkan bahwasannya dia itu waliullah. Artinya, jika kita melihat orang bisa terbang, kita tidak serta-merta mengatakan dia itu adalah waliullah, dia itu adalah orang yang baik. Kenapa demikian? Karena Dajjal pun demikian, berjalan di atas muka bumi, kencang seperti angin, seperti hujan yang ditiup angin, tapi itu tidak menunjukkan kebaikannya sama sekali. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، أما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق. Di antara fitnah Al-Masih Dajjal, dia membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga. Yang dilihat manusia seperti nerakanya Dajjal, di dalamnya terdapat air yang segar. Namun yang dilihat manusia seperti surga, di dalamnya terdapat api yang membakar. وإنه يمر بالأرض الخربة فيقال لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، مثل جماعات النحل تمشي وراءه كنوز ذهب والفضة تخرج من الأرض وتتبعه فالناس، فتكون هذه فتنة للناس. Di antara fitnah Dajjal, Dajjal mendatangi tempat yang sudah rusak. Dajjal mendatangi tempat yang sudah rusak. Lalu Dajjal berkata, "Wahai bumi, keluarkan semua yang ada, semua benda-benda yang ada di dalammu." Maka keluarlah benda-benda yang ada di muka bumi, keluar seperti tawon-tawon mengikuti lebah, mengikuti tuannya, untuk fitnah, menjadi fitnah, sebagai fitnah untuk manusia. وإن من فتنته أن يقول للمطر للسماء أمطري فتمطر، لأن هؤلاء القوم آمنوا به، ويقول الأرض أنبتي، إذا دخل القرية ولم يؤمنوا فإنه يأمر الأرض أن يجف ما فيها من ماء وزرع ونحو ذلك. كل هذا فتنة من الله عز وجل لهؤلاء، لينظر الناس هل
يؤمنون بالله أو يكفرون. Di antara fitnah Dajjal, Dajjal berkata kepada langit, "Wahai langit, turunkan hujanmu." Maka turunlah hujan dari langit. Dan di antara fitnah Dajjal, Dajjal berkata kepada bumi, "Wahai bumi, keluarkan air yang ada di dalam. Keluarkan tanaman-tanamanmu." Maka keluarlah air dan tanaman-tanaman dari muka bumi. Itu semua sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apakah mereka beriman kepada Allah ataukah mereka kufur kepada Allah dan beriman kepada Al-Masih Ad-Dajjal. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ يقول نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وفي صورة أمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. تتعاون شياطين الجن معه أيضا. Dan di antara fitnah Dajjal, Dajjal berkata kepada orang Badui, "Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu dari kubur mereka? Apakah kamu bersaksi bahwasannya aku adalah Tuhanmu?" Ia berkata, "Iya, aku akan bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhanku jika engkau menghidupkan kembali ayah dan ibuku." Kemudian Dajjal meminta syaitan dari kalangan jin untuk menyerupai ayahnya dan ibu orang tersebut keluar dari kuburnya. Lalu keduanya berkata, "Wahai anakku, ini adalah Tuhanmu, maka ikutilah dia." Dengan demikian bahwasannya yang dibangkitkan Dajjal itu hanyalah syaitan, karena Dajjal meminta bantuan syaitan dan juga meminta bantuan al-jin. ولا بد هنا من التنبه لأمر مهم، وهو أن ما يعطاه الدجال من الخوارق إنما يعطاه مرة واحدة، لا يقدر أن يعيد هذه الخارقة مرة أخرى. فإن الله سبحانه وتعالى لو كان هذا الإله يكون على كل شيء قدير متى شاء، لكن هذا يعطى الخارقة مرة واحدة. والأمر الآخر في هذه الأشياء تنبيه على أن خوارق لا تكون فقط للأولياء والصالحين، وإنما يمكن أن تكون للدجاجلة أيضا. فالخوارق قد تكون كرامات للأولياء وقد تكون استدراجات للفسقة والفجرة والكفرة، كما هو الواقع في الدجاجلة والسحرة من المبتدعة والخرافية. لذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. Di antara hal yang perlu diperhatikan bahwasannya Dajjal bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, itu hanya sekali saja, tidak berulang-ulang. Seperti halnya Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, itu hanya sekali saja. Demikian pula Dajjal yang memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman dan tumbuh-tumbuhannya, itu pun sekali saja. Ini menunjukkan bahwasannya Dajjal bukan Tuhan,
dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan setiap kali sesuai dengan kehendaknya. Adapun Dajjal tidak mampu melainkan hanya sekali saja. Jadi yang perlu diperhatikan bahwasanya Dajjal mampu melakukan itu hanya sekali saja sebagai fitnah bagi umat manusia. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan bahwasannya tanda atau hal-hal yang di luar kebiasaan, seperti yang apabila kita melihat orang bisa berjalan atau terbang atau berjalan di atas air, itu bukan menunjukkan bahwasannya dia itu waliullah. Karena bisa jadi orang itu berjalan di atas angin, di atas awan, atau berjalan di atas air, akan tetapi dia adalah orang-orang yang khurafat. Mereka adalah tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika kalian melihat ada orang yang berjalan di atas air atau terbang di awan, janganlah tertipu dengannya. Jika kalian melihat ada orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, maka janganlah kalian tertipu dengannya sampai kalian melihat menghukumi orang tersebut dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. هذا يبين لنا أهمية هذا الموضوع في الحقيقة لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من هذا. وسأترك أنا هذا البحث في هذا الموضوع، سأتركه لكم إن شئتم أن تترجموه وتطبعوه لتحذير الناس والقيام بهذا الواجب، لأن أمره عظيم. Ini adalah perkara yang sangat penting, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Maka Fadilatul Syekh beliau berkata, kitab yang ada di hadapan beliau ini akan ditinggalkan untuk diterjemahkan supaya dibaca oleh kaum muslimin sebagai peringatan kepada mereka tentang bahayanya fitnah Al-Masihid Dajjal. كم مدة بقائه بعد ادعائه الربوبية؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن لبثه في الأرض بعد ادعائه فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني نصلي في السنة 5 صلوات فقط؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني صلوا فيه صلاة سنة. فخلاصة لبثه بين الناس 1 وشهرين وأسبوعين من أيام الناس. عاذنا الله وإياكم من شره. Berapa lama tinggalnya Dajjal di muka bumi setelah dia mengaku menjadi Tuhan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang berapa lamanya Dajjal tinggal di muka bumi setelah dia mengaku menjadi nabi, setelah dia mengaku menjadi Tuhan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Di hari yang pertama lamanya seperti 1 tahun. Di hari yang kedua lamanya seperti 1 bulan. Dan di hari yang ketiga lamanya seperti 1 minggu. Dan di hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
satu hari yang lamanya seperti 1 tahun. Apakah kita cukup sholat 5 waktu saja? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Akan tetapi sholatlah seperti biasanya. Satu hari yang seperti atau panjangnya seperti 1 tahun, artinya kalian sholat setahun pula. Kesimpulannya, Dajjal tinggal di muka bumi setelah mengaku menjadi Tuhan adalah 1 tahun, 2 bulan, dan 2 minggu. Kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah Al-Masihid Dajjal. يجب الهرب منه، وقد جاء في الحديث من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به أي من الشبهات. Wajib bagi kita untuk hati-hati dan menghindar dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar keluarnya Dajjal, maka hendaklah dia menjauh, lari darinya. Demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatangi Dajjal dan dia yakin akan beriman kepada Allah dan tidak terfitnah dengan fitnah Dajjal. Namun tatkala dia mendatangi Dajjal, dia menjadi pengikut Dajjal karena dia tidak bisa menahan diri dari subhat-subhat yang dibawa oleh Al-Masih Ad-Dajjal. من أتباعه؟ اليهود، أولاد الزنا عياذا بالله، المشركون والمنافقون الذين يخرجون من المدينة كل كافر ومنافق فيلحق بالدجال. Siapakah pengikut Ad-Dajjal? Di antara pengikut Ad-Dajjal yang disebutkan di dalam hadis, mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Dan di antara hadis menjelaskan dan menyebutkan bahwasannya di antara pengikut Al-Masih Dajjal adalah anak-anak zina, yaitu anak-anak hasil dari perzinaan. Waliyadu billah. Dan di antara pengikut Dajjal, mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang munafik. كذلك النساء. Dan di antara pengikut Dajjal adalah kebanyakan mereka adalah wanita. يقول صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال هذه الصبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan tentang kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Dajjal mendatangi sebuah tempat, tiba-tiba yang menjadi pengikutnya kebanyakannya adalah wanita, sehingga orang-orang laki-laki keluar pulang ke rumahnya, mendatangi saudaranya, mendatangi ibunya, mendatangi anak-anaknya, mendatangi bibinya. Kemudian laki-laki tersebut mengikat keluarga perempuannya supaya tidak keluar menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. وهذا لا يستغرب لضعف النساء وسرعة تأثرهن وكثرة جهلهن غالبا إلا من اتقى الله منهن وبذل وأنفق وخشي وصلى وصام والتجأ إلى الله عز وجل منهن. Dan ini adalah perkara yang tidak aneh.
Karena kebanyakan wanita itu lemah. Dan wanita itu punya perasaan yang sangat tinggi. Sehingga kebanyakan mereka karena kebodohannya mudah mengikuti orang-orang yang menipu dan memfitnahnya. Kecuali wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah, yang salat dan berpuasa dan bersedekah. Mereka adalah wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. والأعراب وأهل الجهالة والغوغاء كما جاء في الحديث الذي ذكرناه أنه يقول الأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. Dan di antara pengikut Dajjal adalah Al-A'rab. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di tengah-tengah padang pasir atau di hutan-hutan. Dan di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang yang bodoh. Bagaimana hadis yang telah disampaikan tadi, bahwasanya Dajjal berkata kepada orang Badui, apakah jika aku membangkitkan atau menghidupkan kedua orang tuamu, apakah kamu bersaksi bahwasannya aku adalah Tuhan? والعجم ولا سيما الترك منهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Dan di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Ajam. Dan apalagi mereka adalah orang-orang Atrak. Orang-orang Atrak yaitu orang-orang yang tinggal di wilayah Khurasan. وأهل البدع والأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرج منهم قرن قطع حتى عد زيادة على 10 مرات كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال من بقيتهم. آخر قرن من قرون الخوارج يخرج فيهم الدجال. وجاء في الحديث عن قوم أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم قال أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. Dan di antara pengikut Dajjal adalah ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, setiap kali muncul tanduk dari mereka, itu setiap kali mereka mulai bangkit, Allah Subhanahu wa ta'ala memutus tanduk tersebut sampai 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, hatta yakhrujad dajjal, sampai keluar Dajjal, maka mereka orang-orang Khawarij pada akhirnya mereka akan menjadi pengikut Al-Masihi Ad-Dajjal. Dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siapakah pengikut Dajjal. Mereka adalah orang yang mendustakan takdir. Artinya tidak beriman dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. وأظهر علامات كذبه في ادعائه أنه معيب في نفسه، في جعودة شعره، في عيب عينيه، في مظهره كله يدل على أنه ليس بإله، لأن الله جميل يحب الجمال. Di antara kedustaannya, di antara tanda-tanda kedustaan Ad-Dajjal, bahwasannya Dajjal adalah orang yang cacat di dalam dirinya. Bagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya Dajjal itu rambutnya kaku. Kemudian Dajjal itu kakinya penuh dengan cacat. Demikian pula kedua matanya cacat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat aib dan cacat.
Allah Subhanahu wa taala Maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan Allah mencintai keindahan. وكونه يرى في الدنيا واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه في الدنيا. Dan di antara tanda kedustaan Dajjal adalah Dajjal bisa dilihat di dunia. Sedangkan Nabi SAW bersabda menjelaskan bahwasannya sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan bisa melihat Tuhannya sampai dia meninggal dunia. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه أهل الإيمان. Dan di antara tanda kedustaan Dajjal adalah tertulis di antara kedua matanya dengan lafaz kalimat kafir yang dibaca oleh semua orang-orang yang beriman. ما يؤتى من خارقة إلا مرة واحدة فدليل على أنه ليس بإله كذلك. Dan Dajjal tidak bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa melainkan hanya satu kali saja. Dajjal tidak bisa melakukan perkara yang luar biasa melainkan sekali saja. Itu menunjukkan bahwasanya Dajjal bukanlah Tuhan yang disembah. بل كل عمل يقوم به لا يزيدنا إلا بصيرة لأنه الدجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحواله بكل وضوح ودقة. Dan di antaranya bahwasannya orang-orang yang beriman tidak melihat perbuatan-perbuatan Dajjal, melainkan mereka semakin beriman kepada Allah dan semakin yakin bahwasannya Dajjal bukanlah Tuhan dari selain Allah. مما يعين على النجاة من فتنة هذا الخبيث العمل الصالح والاستقامة على أمر الله والعلم النافع والاستعانة بالله عليه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن ابتلي بناره فليستغيث بالله عز وجل. Di antara amal yang menyelamatkan seseorang dari fitnah Al-Masihid Dajjal adalah beramal saleh dan istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu yang bermanfaat adalah cara supaya seseorang selamat dari fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa disiksa di neraka Dajjal, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا الدعاء بالهداية والثبات والاستعاذة بالله من شر فتنته كما كان صلى الله عليه وسلم لم يستعيذ بعد كل تشهد. أيضا الفرار من الفتن والبعد عنه ولو برؤوس الجبال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرن رجال من الدجال في رؤوس الجبال. Di antara cara supaya kita selamat dari fitnah Dajjal adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya seseorang teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat beliau berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Al-Masihid Dajjal sebelum beliau salam. Dan di antaranya supaya kita selamat dari fitnah Dajjal, hendaklah kita lari dari fitnah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian lari dari fitnah Dajjal fi ru'usil jibal, di gunung-gunung, supaya terhindar dari fitnahnya. قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. Dan di antara kiat supaya selamat dari fitnah Dajjal adalah membaca dan menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan dilindungi atau dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menjumpai Dajjal, hendaklah dia membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. قال من لقيه منكم فليتفل في وجهه. وثبت عنه أنه علمنا دعاء ندعو به، إنه يقول أنا ربكم فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك لم يكن عليه سلطان. Kemudian di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya selamat dari fitnah Dajjal adalah barang siapa yang berjumpa atau bertemu dengan Dajjal, hendaklah meludahi wajahnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertemu Dajjal, hendaklah dia meludahi wajahnya dan membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian di antara kiat supaya selamat dari fitnah Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa apabila kita bertemu dengan Dajjal. Dajjal sebagaimana di dalam hadis berkata, ana rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang kita baca di depan Dajjal, lasta rabbana lakin rabbuna Allah alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna na'udzu billahi min syarrik lam yakun lahu alaihi sultan. Dia berkata, engkau bukan Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Kami bertawakal kepadanya dan kami akan kembali kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Siapa yang membaca doa itu, dia tidak akan terfitnah dan Dajjal tidak akan bisa menguasai. وأخيرا نقول إن هلاك الدجال سيهلكه الله عز وجل كما جاء في الحديث يهلكه الله بالشام، وورد في الحديث الصحيح أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، يقتله الله بيد عيسى بن مريم فيريهم الله دمه بحربته. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Dan Dajjal akan terbunuh di Syam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan turun Nabi Isa alaihi salam di menara putih yang ada di timur Damaskus. Tidaklah orang-orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa alaihi salam, melainkan dia akan meninggal dunia. Dan nafasnya Nabi Isa alaihi salam seperti jarak pandangannya. Artinya orang-orang yang kafir yang melihat apa yang tercium nafasnya Nabi Isa alaihi salam, dia akan meninggal dunia.
Kemudian Nabi Isa alaihissalam mencari Dajjal dan dia membunuhnya di tempat yang namanya Babulud. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan membunuhnya. ولذلك قال عمر وإله يهود ليقتلنه ابن مريم بفناء لد وهي مدينة بفلسطين معروفة. Maka dari itu Umar bin Khattab berkata, Tuhannya orang Yahudi, yaitu Dajjal, akan dibunuh oleh Nabi Isa bin Maryam di tempat yang namanya Binaulud, di tempat yang suatu tempat yang ada di Palestina. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام ونهاية الحديث عن هذا المسيح الدجال، فإن شأنه شأن كما عرفنا هو مخوف ومهول جدا، ويجب على المسلم أن يحذر من هذا الخبيث ويحذر أبناءه وأولاده وأهله منه، ويكثر من ذلك كما أكثر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هناك بعض الأسئلة أو شيء حول هذا فلا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. Demikian apa yang dapat disampaikan oleh Fadilatul Syekh tentang fitnah Ad-Dajjal, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Al-Masihid Dajjal. Maka hendaklah kita mengajarkan anak-anak kita tentang fitnah Al-Masihid Dajjal bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, barangkali pertanyaannya tertulis apa dipersilahkan. Ya. Soalan awaluha inda khurujid dajjal la yajidul nas tarab wa ta'am wa tasbih, yani tasbih wa tahlil yakunu yani yajri majrat ta'am wa syarab. Hal yani yamutul nas fi dalikal يوم. لا يموتون إذا كانوا من المؤمنين وسبحوا وهللوا وحمدوا الله عز وجل فإن هذا يجري عنهم مزيئة الطعام والشراب، تمتلئ بطونهم من الطعام وهم لم يأكلوا شيئا بسبب تسبيحهم لله سبحانه. Manusia tidak akan mati jika mereka adalah orang-orang yang beriman, karena tasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, jika dibacakan menjadikan perut ini kenyang seperti makan dan minum dengan. Soal tsani, atba'ud dajjal humul khawarij. Hal al khawarij hum yani ahlul irhab alladhina yufsiduna fil ard. نعم. بالتفجير. أهل الإرهاب والتفجير هؤلاء خوارج يكفرون المسلمين ويقتلون في المسلمين ويدمرون بلاد المسلمين، بل ولو قتلوا بعض الكفار المستأمنين فإن هذا أيضا لا يجوز منهم أن يفعلوا. وأتباع قلنا كثر، ومنهم الخوارج ومنهم القدرية ومنهم أهل البدع والأهواء جميعا، كل له نصيب. لذلك أتباعه شيعة أيضا، روافض هم من أتباع المسيح الدجال.
Fadilatul Syekh berkata bahwasanya yang dimaksud khawarij, apakah khawarij orang-orang yang suka melakukan tindakan terorisme, mengebom atau merusak? Maka beliau menjawab iya. Mereka pada akhirnya adalah menjadi pengikut Ad-Dajjal. Bagaimana di antara pengikut Dajjal? Semua orang-orang yang menyelisihi sunnah, yang mengikuti hawa nafsu, mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Dan di antara pengikut Al-Masih Dajjal adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, Ar-Rawafid, mereka menjadi pengikut Dajjal. Al-Khurafiyun wa ahlul bid'ah jami'an ala hadha. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang khurafat, mereka pada akhirnya akan menjadi pengikut Al-Masih Dajjal. Ma hiya lughatud Dajjal? هذا سؤال لا يفيدنا لاحتمال أن معه مترجمين مثل الشيخ مترجم واحتمال أنه يتعلم لغات. Ini soal yang tidak bermanfaat karena Dajjal akan membawa penerjemah-penerjemah. Fadilatul Syekh ahsanallahu ilaikum, mal farqu bainal Masihid Dajjal wal Masih Isa bin Maryam? Kalimat al-Masih, farq. هذا جيد، سؤال طيب، وأنا اختصرته، يعني هو موجود ضمن الكلام هنا، أن المسيح الدجال فهو مسيح ضلالة، وأما المسيح ابن مريم مسيح هدى. وأما من حيث المعنى في كلمة المسيح، قلنا المسيح الدجال أنه يمسح الأرض جميعا أو أنه ممسوح العينين. وأما مسيح الهدى عيسى بن مريم فإنه يمسح على المريض فيشفى فيبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فهذا لهذا سمي مسيحا، أو أنه ممسوح القدمين، يعني فلات فوت من أسفل، يعني ممسوح القدمين، يعني ليس فيه أخمص، قدمه مستقيمة من أسفل، ليس فيها هذا. Fadilatul Syekh berkata, soal ini adalah soal yang bagus. Apakah perbedaan antara Al-Masih bin Maryam dan Al-Masih Dajjal? Yang pertama, Al-Masih bin Maryam adalah Al-Masihul Huda, Masihul Huda. Ibnu Maryam, Isa bin Maryam adalah Masih yang di atas petunjuk. Sedangkan Ad-Dajjal adalah Masihud Dhalalah. Sedangkan Dajjal adalah Masih Dhalalah, yang sesat. Dan di antara perbedaan makna antara Al-Masih Ibnu Maryam dan Al-Masih Dajjal, Dajjal dikatakan Al-Masih karena Dajjal mengusap, artinya menghapus semua tanah yang ada di muka bumi ini. Tidak ada suatu tempat kecuali didatangi Dajjal, maka dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal. Dan diantaranya dinamakan Al-Masih karena kedua matanya terhapus. Kedua matanya terhapus. Satu matanya tidak bisa melihat sama sekali, dan mata yang satu yang lainnya ada cacatnya. Maka Dajjal dinamakan Al-Masih. Kemudian di antara kenapa Nabi Isa alaihissalam dinamakan Al-Masih? Karena Nabi Isa alaihissalam
menghapus atau mengusap orang-orang yang sakit, maka orang-orang yang sakit tersebut akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dinamakan Al-Masih karena kakinya Nabi Isa alaihissalam itu lurus. Nabi Isa alaihissalam kakinya itu, telapak kakinya itu lurus, tidak ada lubangnya. Tidak seperti kita. Nabi Isa alaihissalam telapak kakinya itu lurus, maka dinamakan Al-Masih. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nas'alullaha azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yataqabbala minna wa minkum hadha al-ijtima' at-tayyib في بيت من بيوت الله أن طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا ألا يكون هذا آخر لقاء بيني وبينكم نلتقي إن شاء الله تعالى على طاعة الله في بيت من بيوت الله مرات ومرات وصلى الله على محمد وجزاكم الله خيرا. Demikian apa yang dapat disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan ini. Beliau berdoa semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan ada pertemuan yang berikutnya dan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk taat kepadanya. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.